semua, perkenalkan nama saya Seri Lombe. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Manado, jurusan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu kurikulum, juga fungsi kurikulum, dan kita akan mengenal satu contoh kurikulum. Untuk itu, check it out! Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu pengertian kurikulum. Berikut saya akan membacakan kepada kita pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat menurut Profesor Dr. S. Nasution. Nah, menurut Prof, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua ada juga menurut Dr. Nana Sujana. Dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah, karya beliau sendiri, disebutkan bahwa kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan ditetapkan oleh guru di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada juga menurut Prof. Dr. Andes H. Darkir. Menurut beliau, kurikulum merupakan alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang terakhir saya ambil menurut George A. Beauchamp. Kurikulum diartikan sebagai dokumen tertulis yang berisikan seluruh mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik melalui pilihan berbagai disiplin ilmu dan rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pengertian di atas, bisa kita simpulkan bahwa kurikulum adalah sistem rencana pembelajaran yang dibuat untuk dilaksanakan dan diterapkan oleh guru atau pengajar di sekolah dan bertujuan untuk mengatur serta melancarkan proses belajar mengajar. Selanjutnya kita akan mengenal fungsi-fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum pada umumnya adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada juga beberapa fungsi lainnya, yaitu fungsi kurikulum untuk peserta didik, fungsi kurikulum untuk guru atau pengajar, fungsi kurikulum untuk orang tua, kemudian juga bagi sekolah dan dinas pendidikan. Yang pertama adalah fungsi kurikulum bagi peserta didik. Fungsi kurikulum bagi peserta didik sendiri adalah sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Selain itu, untuk memetakan apa aja yang harus siswa kerjakan dari waktu ke waktu. Kemudian, fungsi kurikulum untuk guru akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajarnya. Kurikulum sangat membantu guru karena mampu mengikat struktur yang dibuat dan juga sebagai pedoman kerja bagi pihak guru atau pendidik, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman praktik yang diberikan. Kemudian fungsi kurikulum bagi orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua adalah agar orang tua dapat terlibat atau ikut serta dan berpartisipasi membantu usaha sekolah dalam memajukan pendidikan putra dan putrinya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi kurikulum untuk sekolah atau dinas pendidikan, yaitu untuk menyeragamkan atau menyamakan dan menyetarakan pengetahuan dalam suatu kelompok atas dasar perintah negara.